Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Yuliani dari CGP Angkatan 7 Kutai Kartanegara. Kali ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid sesuai Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini kami akan memaparkan tentang metafora pendidikan Indonesia. Sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Maswardi pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Nah, apa saja pembelajaran yang lahir dari Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara dikenal dengan dasar-dasar pendidikannya, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo berarti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Sedangkan Tutwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Selain itu, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan asas trikonnya, yaitu untuk mengembangkan sistem pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah kontinu. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kemudian, apa saja intisari dari pengajaran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kenapa? Karena ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Nah, di sini petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena minat anak yang begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Kemudian, yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini artinya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian, pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Kemudian, selain itu, pendidikan harus mengembangkan budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang metafora pendidikan. Pendidikan itu diibaratkan seperti laut. Kenapa laut? Karena pentingnya pendidikan sama dengan pentingnya lautan dalam kehidupan. Yang pertama, ekosistem laut. Ekosistem laut menggambarkan keberagaman spesies makhluk hidup di dalamnya. Hal ini selaras dalam dunia pendidikan. Anak didik akan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda.
sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Untuk itu, karena berbagai macam karakteristik siswa, maka guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya saja, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, laut menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Nah, ini sesuai dengan pendidikan yang sejatinya mengharapkan budi pekerti yang luhur pada peserta didik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang ketiga, laut menghubungkan benua. Ini ibarat seperti pendidikan yang menghubungkan budaya dan kemajuan zaman. Hal ini berarti pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, hamparan laut memiliki luas yang luar biasa. Maka, sama seperti pendidikan itu luas sekali jangkauannya, jadi harus bisa memerdekakan siswa. Nah, di sini memerdekakan siswa artinya siswa merdeka belajar. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Nah, itulah keempat kesamaan laut dengan pendidikan. Jadi, menurut saya, metafora pendidikan sama artinya dengan seperti laut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.